Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebuah kitab suci yang menjadi cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Tidak seperti mukjizat para nabi terdahulu yang hanya dapat disaksikan oleh segelintir orang pada masa tertentu. Al-Quran hadir sebagai mukjizat yang dapat dirasakan, dibaca, dan direnungi oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya, seperti tongkat Nabi Musa yang membelah laut, atau mukjizat Nabi Isa yang menyembuhkan orang buta, hanya berlaku seketika dan untuk kaum tertentu. Namun, keajaiban Al-Quran bersifat abadi, melampaui batas waktu dan tempat, sentiasa relevan hingga hari ini. Keajaiban Al-Quran abadi, selalu sesuai, dan terus menyingkap makna baru di setiap zaman. Setiap kali dibaca, ayat-ayatnya seolah-olah berbicara langsung kepada pembacanya, memberikan jawaban dan ketenangan, sesuai dengan keperluan zaman dan situasi hidup. Setiap generasi menemui kedalaman makna, keindahan bahasa, dan ketepatan maklumat yang menakjubkan. Para ulama, cendekiawan, dan orang awam sama-sama terpesona dengan keunikan susunan kata dan pesan yang terkandung di dalamnya. Al-Quran mencabar akal, menyentuh jiwa, dan membimbing hati menuju ketenangan. Ia mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari makna kehidupan yang sebenar, sekaligus menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi cabaran hidup. Dulu, para penyair Arab terdiam oleh keindahan bahasanya. Kini, saintis pun kagum pada isyarat saintifiknya. Al-Quran bukan sahaja menakjubkan dari segi sastra, tetapi juga mengandungi petunjuk tentang alam semesta, penciptaan manusia, dan fenomena alam yang baru difahami oleh sains modern. Mukjizat Al-Quran terasa baru setiap kali dibaca dengan hati terbuka, seperti lautan yang tidak bertepi. Setiap ayat menyimpan rahasia dan hikmah yang menanti untuk diterokai, seolah-olah lautan ilmu yang tidak pernah kering. Ia bukan sekadar bacaan, tapi sumber petunjuk hidup yang mencabar manusia untuk berpikir dan merenung. Al-Quran mengajarkan nilai moral, etika, dan prinsip kehidupan yang membentuk peradaban manusia, serta menjadi panduan dalam membuat keputusan harian. Dalam video ini, kita akan menjelajahi keajaiban Al-Quran melalui konsep ijaz, nazm, dan qadr, mengungkap rahasia keindahan, keunikan, dan kebesaran mukjizat abadi yang sentiasa baru untuk setiap insan yang mencarinya. Untuk memahami keajaiban dan keunikan Al-Quran, kita perlu mengenal 3 konsep utama yang menjadi asas keistimewaannya, yaitu ijaz, nazm, dan qadr. Ketiga-tiga konsep ini bukan sekadar istilah, tetapi kunci untuk membuka rahasia keagungan kitab suci ini yang telah memukau umat manusia selama berabad-abad. Ijaz merujuk kepada kemukjizatan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi atau ditiru oleh manusia. Sejak wahyu pertama diturunkan, cabaran untuk menghasilkan satu surah yang setanding dengan Al-Quran telah diberikan kepada manusia. Namun hingga kini, tiada siapa yang mampu menyahutnya. Keunikan bahasa, kedalaman makna, dan keindahan susunan ayatnya menjadikan Al-Quran benar-benar luar biasa, melampaui kemampuan manusia biasa. Nazm pula adalah pola dan susunan ayat serta surah yang sangat rapi, teratur, dan harmoni. Setiap ayat dan surah disusun dengan penuh hikmah, membentuk struktur ilmu yang kukuh dan saling melengkapi. Tidak ada satupun ayat yang diletakkan secara rawa, semuanya saling berkait, membina makna yang mendalam dan menyeluruh. Setiap perkataan, ayat dan surah dalam Al-Quran saling terhubung, membentuk jaringan makna yang kompleks namun indah. Inilah keunikan nazm, keserasian dan kesinambungan yang tidak dapat ditemui dalam mana-mana karya lain. Qadr pula bermaksud ketepatan ilahi, setiap huruf, perkataan, dan ayat diletakkan dengan ukuran yang sempurna dan penuh hikmah. Tidak ada satupun perkataan yang boleh diganti atau dipindahkan tanpa mengurangkan makna, keindahan, dan kesempurnaan mesej yang ingin disampaikan. Setiap elemen dalam Al-Quran telah ditetapkan dengan teliti oleh Allah, menjadikan kitab ini benar-benar terpelihara dan tidak berubah sejak dahulu hingga kini. Ketiga-tiga konsep ini, ijaz, nazm, dan qadr saling melengkapi dan memperkukuh kedudukan Al-Quran sebagai mahakarya ilahi yang tiada tandingan. Ia membuktikan bahawa Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi sumber petunjuk, ilmu, dan inspirasi sepanjang zaman. Dengan memahami ijaz, nazm, dan qadr, kita akan lebih menghargai keagungan Al-Quran dan kebesaran Sang Pencipta, serta terdorong untuk terus mendalami dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Keindahan bahasa Al-Quran adalah mukjizat yang pertama diakui, menjadi bukti nyata agungan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Setiap ayatnya memancarkan keindahan yang tak tertandingi, memukau hati dan pikiran siapa saja yang mendengarnya, baik dari kalangan Arab asli maupun bangsa lain di seluruh dunia. Bahkan para penyair terhebat Arab, yang dikenal mahir merangkai kata dan mencipta syair indah, mengakui keunikan dan keunggulan bahasa Al-Quran. Mereka terdiam kagum, tak mampu menandingi keindahan susunan kata dan kedalaman maknanya, meski telah berabad-abad mengasah kemampuan berbahasa. Gaya bahasanya yang unik, iramanya yang merdu, dan maknanya yang dalam menjadikan Al-Quran bukan sekadar karya sastra, melainkan pesan ilahi yang menyentuh jiwa manusia. Setiap ayat membawa ketenangan, inspirasi, dan kekuatan spiritual yang luar biasa, seolah-olah Allah berbicara langsung kepada hati pembacanya. Selain itu, Al-Quran memuat ramalan masa depan yang terbukti benar, seperti kemenangan Romawi atas Parsi yang mustahil diramal manusia pada masa itu. Ramalan ini terjadi di saat kekuatan Romawi sedang melemah, namun Al-Quran dengan tegas menyatakan mereka akan menang kembali, dan sejarah membuktikan kebenarannya. Isyarat saintifik juga ditemukan dalam Al-Quran, seperti penciptaan manusia dari segumpal darah, pertemuan dua lautan yang tidak bercampur, serta fenomena alam lain yang baru dapat dijelaskan oleh sains modern berabad-abad kemudian. Bahkan, pengembangan alam semesta dan rahasia langit yang luas telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, jauh sebelum manusia memiliki teknologi untuk membuktikannya. Pengetahuan ini mustahil diketahui oleh manusia biasa pada abad ke-7. Keakuratan dan keluasan pengetahuan ini benar-benar mustahil berasal dari manusia abad ke-7 yang hidup di tengah padang pasir, tanpa akses pada ilmu pengetahuan modern. Lebih dari itu, kekuatan rohani Al-Quran telah mengubah jutaan hidup di seluruh dunia. Ia memberi ketenangan di saat gelisah, harapan di tengah keputusasaan, dan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Setiap ayatnya menjadi sumber inspirasi, harapan, dan kekuatan bagi mereka yang membacanya dengan hati yang terbuka. Al-Quran menjadi pelita di tengah kegelapan, penuntun di saat kebingungan, dan penghibur di saat duka. Bacaan Al-Quran melembutkan hati, mencerahkan pikiran, dan menumbuhkan rasa cinta kepada kebaikan. Anak-anak, remaja, hingga orang tua merasakan kedamaian saat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Transformasi individu dan masyarakat dari kegelapan menuju cahaya adalah mukjizat yang terus berlaku hingga hari ini. Banyak komunitas yang dulunya terpuruk, kini bangkit dan bersatu berkat petunjuk Al-Quran. Inilah bukti hidup bahwa Al-Quran adalah petunjuk ilahi yang penuh tenaga spiritual, membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik, damai, dan penuh makna. Mukjizatnya terus terasa, menuntun setiap generasi menuju cahaya kebenaran. Keajaiban Al-Quran juga terletak pada nazm, pola susunan ayat dan surah yang saling terhubung. Setiap ayat dan surah mempunyai hubungan tema yang erat, seperti akhir surah Al-Fatihah yang langsung dijawab di awal Al-Baqarah. Urutan surah bukan kebetulan, tapi diatur secara ilahi. Banyak surah mempunyai pola simetris, di mana tema di awal dan akhir saling mencerminkan, dengan puncak di tengah. Struktur ini mustahil dirancang manusia yang menerima wahyu terpisah selama 23 tahun. Nazm membantah tuduhan Al-Quran tidak sistematik, justru menunjukkan reka bentuk agung di baliknya. Setiap ayat adalah sebahagian dari bangunan megah yang saling menyokong. Inilah cap jari ilahi yang membuktikan keaslian Al-Quran. Surah Al-Ikhlas, meskipun singkat, merangkum intipati tauhid dengan struktur yang sempurna. Ayat pertamanya menegaskan keesaan Allah. Ayat kedua menjelaskan Allah sebagai tumpuan segala sesuatu. Ayat ketiga menolak konsep Tuhan beranak atau diperanakkan, membersihkan tauhid dari penyerupaan dengan makhluk. Ayat keempat menutup dengan menegaskan tiada yang setara dengan Allah. Setiap perkataan dan susunan dalam surah ini tak boleh diganti tanpa mengurangkan maknanya. Inilah bukti nazm kesempurnaan pola ilahi dalam Al-Quran. Al-Quran juga menyimpan keajaiban qadar, ketepatan numerik yang luar biasa. Perkataan berlawanan seperti dunia dan akhirat, malaikat dan syaitan, kehidupan dan kematian, muncul dengan jumlah yang seimbang. Keseimbangan ini membawa pesanan falsafah harmoni antara dunia dan akhirat, iman dan amal. Perkataan zakat dan berkat, iman dan kufur, juga muncul seimbang, terlalu konsisten untuk sekadar kebetulan. Pola numerik ini bukan untuk ramalan, tapi sebagai bukti tambahan keaslian Al-Quran. Keseimbangan matematik tersembunyi di sebalik teksnya, mustahil dikawal manusia.
Ini menunjukkan reka bentuk maha teliti dari Sang Maha Menghitung. Qadr menegaskan bahwa setiap butiran Al-Quran diukur dengan sempurna. Qadr juga bermaksud setiap perkataan dalam Al-Quran dipilih dan diletakkan dengan ketepatan mutlak. Perkataan untuk hujan misalnya, berbeza bergantung konteks azab atau rahmat. Susunan tata bahasa pun sangat cermat, seperti Iyyaka na'budu yang menegaskan tauhid lebih kuat. Pola dan qadr memperkuatkan iman, bukti rasional keilahian Al-Quran. Memahami nazm dan qadr memperkaya tadabbur, membuka makna yang lebih dalam. Kita diajak bertanya, mengapa perkataan ini, mengapa susunan ini? Inilah pintu menuju pemahaman Al-Quran yang lebih menyeluruh. Wahyu pertama, Surah Al-Alaq, langsung menampilkan qadr, ketepatan ilahi sejak awal. Perintah Iqra, bacalah, menandakan peradaban Islam sebagai peradaban ilmu. Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, membaca harus terikat pada kesedaran ilahi. Ayat kedua menyebut penciptaan manusia dari alaq, fakta saintifik yang baru diketahui sains modern. Surah ini juga ada pola numerik 11 ayat, jumlah huruf gandaan 19 pola yang berulang di Al-Quran. Semua ini terkandung dalam wahyu pertama kepada Nabi yang ummi, di tengah padang pasir. Inilah demonstrasi qadr bahasa, sains dan matematik berpadu dalam pesanan ilahi. Memahami ijaz, nazm, dan qadr bukan sekadar latihan intelektual, tapi untuk memperkuatkan hubungan dengan Al-Quran dan Allah. Tadabbur, merenungi makna dan pola Al-Quran, membuat bacaan menjadi dialog hidup, bukan sekadar rutin. Mukjizat terbesar Al-Quran adalah kemampuannya mengubah jiwa menjadi cahaya, petunjuk, dan penyembuh. Keindahan sejati Al-Quran terpancar saat ajarannya diamalkan dan melahirkan pribadi yang membawa rahmat. Mari dekati Al-Quran dengan takjub, gali maknanya, dan biarkan cahayanya menyentuh jiwa. Di dalamnya ada keajaiban abadi yang menanti untuk ditemukan. Semoga kita selalu diterangi cahaya Al-Quran. Keajaiban Al-Quran, pola ijaz mengikut qadr mengungkap mukjizat abadi. Kitab suci umat Islam Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi mukjizat abadi yang terus memukau manusia dari zaman ke zaman. Salah satu dimensi keajaibannya terletak pada pola ilahi ijaz, yang tersusun dengan ketepatan qadar Allah, termasuk ijaz numerik, saintifik, dan sastera. Mari kita selami hakikat Quran mukjizat pola ijaz ikut qadr melalui kajian mendalam ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Memahami istilah kunci mukjizat Al-Quran. Ayat jaz, ketidakmampuan meniru keunikan Al-Quran yang membuktikan asal-usul ilahinya, keindahan bahasa Arab yang tiada tandingan, ramalan masa depan yang tepat dan terbukti, kebenaran saintifik yang baru ditemui di era modern, pemeliharaan teks asli sejak 1400 tahun tanpa perubahan, kekuatan transformasi spiritual yang mengubah individu dan masyarakat, pola nazm, struktur ilahi, jaringan hubungan yang menghubungkan seluruh elemen Al-Quran, keterikatan ayat-ayat dalam setiap surah, keseimbangan tema, seperti rahmat versus keadilan, harmoni antara kisah para nabi dan pengajaran moral. Struktur sastera yang koheren dari awal hingga akhir, hubungan antara surah sebelum dan sesudah qadr, ketepatan ilahi, presisi kosmik dalam setiap aspek Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam Qul Al-Qamar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadar. Setiap kata berada pada posisi yang sempurna, pengulangan kata yang bermakna dan tidak kebetulan, kesesuaian dengan kemampuan pemahaman manusia, ketepatan matematik yang mencerminkan hukum alam, keseimbangan konsep yang mencerminkan keadilan ilahi, an-nazm, jantung, pola ijaz Al-Quran, struktur dalaman Al-Quran yang memukau para ulama sejak berabad-abad. Perhatikan surah Al-Ikhlas, mahakarya tauhid dalam 4 ayat. 1. Pondasi tauhid. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa, penegasan keesaan mutlak Allah. 2. Sifat utama, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Penjelasan konsekuensi keesaan Allah. 3. Penolakan kekurangan, Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, pembersihan konsep ketuhanan dari antropomorfisme. 4. Kesempurnaan mutlak, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, penegasan keunikan dan ketakterbandingan Allah. Coba ubah satu kata atau urutan ayat, niscaya runtuhlah seluruh bangunan maknanya. Inilah keajaiban an-nazm. Pola numerik, antara mukjizat dan miskonsepsi. Fokus utama ijaz numerik adalah menunjukkan ketelitian ilahi, bukan untuk ramalan atau sihir angka, seperti yang diperingatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari.
Berhati-hatilah dari gul-lebihan dalam ijaz adadi. Angka bukan tujuan, tapi bukti ketelitian ilahi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan, pola numerik harus didukung metodologi tafsir yang valid, bukan manipulasi angka. Studi kasus, Surah Al-Alaq ke-5, Wahyu pertama. Surah Al-Alaq, Tuma, Wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira, adalah contoh sempurna ijaz Al-Quran dalam aspek saintifik, sastra, dan numerik. Berikut adalah 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. 5 perkataan khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. 4 perkataan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah. 4 perkataan Al-Ladzi Allama bil Kalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 4 perkataan Allamal insana ma'alam yalam, dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. 5 perkataan ijaz dalam ayat ini, bahasa perkataan seperti Iqra dan Alaq, menunjukkan keindahan dan ketepatan bahasa Arab, dengan irama dramatik yang sesuai untuk wahyu pertama. Saintifik, rujukan kepada Alaq selari dengan embriologi modern, merujuk tahap janin pada 6-7 minggu yang melekat di rahim. Sastra, struktur paralelisme sempurna, Iqra perintah ilmu, penciptaan bukti kekuasaan, diikuti Iqra perintah ilmu, pengajaran, sumber ilmu. Rohani diturunkan kepada Nabi Ummi, ayat ini mengubah dunia melalui seruan kepada ilmu dan ketuhanan. Pola numerik yang diterima, konsep frekuensi makna simetris dunia. Multiple blessed text, keseimbangan dunia akhirat, multiple blessed kez, malaikat, keseimbangan keimanan syayatin, setan, dopamine kemzer rahmat, soblin zitangs, keseimbangan harapan peringatan azab, tubal PMIs pola numerik, spekulatif, bilangan perkataan standar, himamza plus var plus sefaros fema i 22. Alternatif, mengabaikan wa pada ayat 34, plus 3 i gwekhiu. Manipulasi ayat 12, hamas plus barik was desira, dikaitkan dengan 54, mungkin surah Al-Qamar, 54 6 dan 25, 6 plus 25 31, surah Luqman 34 ayat, 6 plus 2 plus 5 ayat 12, 43 ayat. 34 plus 11 dikaitkan dengan 2 ni ku al-Fatihah, 11 segwar 228 seniwan, mencerminkan ketepatan matematik. 5 kuada 25 surah Al-Furqan, 2 kuada plus 5 kuada 2 pisinan, surah Muqatat. Al-Quran menggunakan 20 huruf abjad Arab, sinan angka, mungkin simbolik. Peringatan, mayoritas ulama, contohnya Ibnu Katsir Al-Tabari, menolak tafsiran numerik spekulatif karena tiada dasar tafsir klasik, bergantung pada manipulasi perhitungan, dan berpotensi mengabaikan konteks wahyu. Seperti hadis Nabi Sisal Tirmidzi, berbicaralah tentang Al-Quran sesuai pengetahuanmu. Panduan tadabbur numerik yang sahih. Untuk menghayati ijaz numerik tanpa penyimpangan, ikuti panduan berikut. Fokus pada makna, kuasnama, menekankan tadabbur ayat untuk memahami makna, bukan hanya angka. Contoh valid, keseimbangan kata iman, lamban jelas, ilmu dudujuslam 2 dan amal, menunjukkan integritas konsep Islam. Kehati-hatian, hindari spekulasi ekstrem yang boleh menjurus kepada klaim ilmu gaib palsu. Rujukan ulama, ikuti pandangan mufassirin otoritatif seperti Ibnu Katsir dan Al-Suyuti untuk metodologi tafsir yang sahih. Manifestasi qadar dalam pendidikan ilahi Al-Quran diturunkan sesuai qadar, Al-Fur, sebagai manifestasi rahmat Allah. Contoh pola pedagogi, fungsi pendidikan, kisah Nabi Yusuf, struktur drama psikologi untuk pengajaran moral yang mendalam, larangan khamar secara bertahap, penyesuaian dengan perubahan sosial dan psikologi masyarakat. Surah Makkiyah, fokus tauhid dan akhlak, pembinaan asas keimanan sebelum hukum surah Madaniyah, fokus hukum dan masyarakat. Pembangunan masyarakat Islam secara sistematik, pengulangan kisah para nabi, peneguhan pelajaran moral melalui konteks berbeda, keseimbangan ilahi dalam setiap huruf. Bukti pola mengikut kuadar Allah yang menakjubkan. Kata iman dan derivasinya disebut lamat 11 kali. Kata ilmu dan derivasinya disebut 72 kali. Kata amal dan singing jabut 19 kali. Pembawa konsep inenting. Bukti kenabian Muhammad SAW. Kemustahilan manusia meniru pola kompleks ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Petunjuk hidup yang holistik, memahami pola membantu penghafalan, pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara menyeluruh. Pengukuhan iman, mengenali kuadar Allah melalui kitabnya, menguatkan keyakinan dan ketakwaan. Jawaban untuk pencari kebenaran, memberikan bukti rasional tentang keaslian dan keilahian Al-Quran. Keindahan yang menyentuh jiwa,
Menghayati keindahan pola ilahi, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Penutup, mukjizat terbesar Al-Quran. Seperti kata Imam Al-Ghazali, mukjizat terbesar Al-Quran adalah ia menyentuh hati dari zaman ke zaman. Pola numerik, saintifik, dan sastra Al-Quran adalah bukti kuadar Allah. Tetapi keajaiban teragungnya terletak pada transformasi manusia, dari seruan Iqra yang mengubah masyarakat jahiliyah menjadi peradaban ilmu. Mari kita tingkatkan tadabbur kita. Amati hubungan antar surah, perhatikan bagaimana surah sebelum dan sesudah saling terkait secara tematik. Temukan kata kunci, setiap surah memiliki kata kunci yang diulang dengan makna mendalam. Renungkan keseimbangan. Temukan keseimbangan antara peringatan dan kabar gembira, hukum dan kisah. Hadirkan hati. Setiap pola adalah undangan untuk merenungkan kebesaran penciptanya. Keajaiban Al-Quran pola ijaz, mengikut qadar Al-Quran, kitab suci umat Islam, bukan sahaja panduan hidup, tetapi juga mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW. Frasa, Quran mukjizat pola ijaz ikut qadar, merujuk kepada sifat ajaib Al-Quran yang tersusun dengan pola ilahi dan ketepatan qadar Allah. Dalam catatan ini, kita akan meneroka makna frase ini dan bagaimana ia mencerminkan kehebatan Al-Quran. Memahami istilah-istilah utama Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dianggap sebagai mukjizat kekal dan abadi. Mukjizat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, dikenali sebagai ijaz Al-Quran, yaitu sifatnya yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Ijaz, tidak mau niru, ini merujuk kepada keunikan Al-Quran yang membuktikan asal-usul ilahinya. Antara aspek ijaz termasuk keindahan bahasa, kefasihan, irama, dan ketepatan bahasa Arab yang tiada tandingan, ramalan masa depan, maklumat tepat tentang peristiwa masa depan, pengetahuan saintifik, penerangan tentang fenomena alam yang selari dengan sains moden, sesuatu yang mustahil pada abad ke-7, kebijaksanaan perundangan, kerangka undang-undang dan moral yang menyeluruh serta kekal relevan, kesan psikologi dan rohani, kuasa transformasi yang mendalam ke atas individu dan masyarakat, pemeliharaan, penyampaian lisan dan bertulis yang sempurna selama berabad-abad, pola struktur and numerical, koheren dalaman, struktur lingkaran, dan susunan matematik dalam teks. Pola merujuk kepada struktur, koheren, dan organisasi Al-Quran yang menakjubkan, termasuk koheren tema, hubungan antara ayat surah dan tema keseluruhan, struktur sastra, penggunaan komposisi lingkaran, paralelisme, dan teknik naratif, keseimbangan konsep pembernan konsep seperti rahmat dan keadilan. Struktur, matematik, pola numerikal dalam perataan dan kekerapan huruf. Ketetapan ilahi, elemen penting yang menegaskan bahwa mukjizat dan pola Al-Quran adalah terukur sempurna dan ditetapkan oleh Allah. Asal-usul ilahi, pola dan mukjizat ini berasal dari kebijaksanaan dan ilmu Allah. Ketepatan sempurna, setiap perkataan huruf hukum dan cerita berada pada tempat, kuantiti dan proporsi yang tepat. Surah Al-Kahf 18 verse 9, Surah Luqman 3-22. Cabaran yang terukur. Keajaiban Al-Quran adalah cabaran yang sesuai untuk manusia, mustahil ditiru, tetapi cukup mudah diakses untuk memberi petunjuk. Manifestasi sifat qadar Allah. Al-Quran mencerminkan sifat Allah yang menetapkan ukuran dan takdir segala sesuatu. Surah Al-Qamar 15-49. Makna frasa Quran mukjizat pola ijaz ikut qadar. Frasa ini menekankan bahawa mukjizat Al-Quran terletak pada sifat ijaz, ketidakmampuan ditiru. Ijaz ini terserlah melalui pola yang mendalam, dari segi bahasa, tema, sains, perundangan, dan numerikal. Pola dan mukjizat ini wujud mengikut qadar ketetapan dan ketepatan ilahi Allah. Kesimpulan Al-Quran bukanlah teks biasa. Ia adalah karya agung ilahi yang dirancang dengan penuh ketepatan, mencerminkan kebijaksanaan dan kuasa Allah. Sifat ijaznya, yang terjalin dalam pola sempurna dan mengikut qadar Allah, menjadikan Al-Quran sebagai cabaran abadi kepada manusia yang tidak mungkin disamai. Ia adalah manifestasi kalam Allah yang menakjubkan, mengajak kita untuk merenung dan menghayati keagungannya. Marilah kita mendalami Al-Quran, memahami pola keajaibannya, dan menghargai ketepatan qadar Allah yang termanifestasi dalam kitab suci ini. Keajaiban Al-Quran, pola ijaz, mengikut qadar mengungkap mukjizat abadi. Kitab suci umat Islam, Al-Quran bukan sekadar kitab suci,
tetapi mukjizat abadi yang terus memukau manusia dari zaman ke zaman. Salah satu dimensi keajaibannya yang paling menakjubkan terletak pada pola ilahi ijaz, yang tersusun dengan ketepatan qadar Allah. Mari kita selami hakikat Quran mukjizat pola ijaz ikut qadar, melalui kajian mendalam ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Memahami istilah kunci mukjizat Al-Quran, i'jaz, ketidakmampuan meniru keunikan Al-Quran, yang membuktikan asal-usul ilahinya, keindahan bahasa Arab yang tiada tandingan, ramalan masa depan yang tepat dan terbukti, kebenaran saintifik yang baru ditemui di era modern, pemeliharaan teks asli sejak 1400 tahun tanpa perubahan, kekuatan transformasi spiritual yang mengubah individu dan masyarakat, pola nazam, struktur ilahi, jaringan hubungan yang menghubungkan seluruh elemen Al-Quran, keterikatan ayat-ayat dalam setiap surah, keseimbangan tema seperti rahmat versus keadilan, harmoni antara kisah para nabi dan pengajaran moral, struktur sastra yang koheren dari awal hingga akhir, hubungan antara surah sebelum dan sesudah, culture, ketepatan ilahi, presisi kosmik dalam setiap aspek Al-Quran, setiap kata berada pada posisi yang sempurna, pengulangan kata yang bermakna dan tidak kebetulan, kesesuaian dengan kemampuan pemahaman manusia, ketepatan matematik yang mencerminkan hukum alam, keseimbangan konsep yang mencerminkan keadilan ilahi, jantung pola ijaz Al-Quran, struktur dalaman Al-Quran yang memukau para ulama sejak berabad-abad. Perhatikan surah Al-Ikhlas ayat 12, Mahakarya Tauhid dalam 4 ayat. 1. Pondasi Tauhid. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, penegasan keesaan mutlak Allah. Sifat utama, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, penjelasan konsekuensi keesaan Allah. Penolakan kekurangan, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, pembersihan konsep ketuhanan dari antropomorfisme. Kesempurnaan mutlak, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, penegasan keunikan dan ketakterbandingan Allah. Cuba ubah satu kata atau urutan ayat, niscaya runtuhlah seluruh bangunan maknanya. Inilah keajaiban nazm. Pola numerik, antara mukjizat dan miskonsepsi. Fokus utama pola numerik adalah menunjukkan ketelitian ilahi, bukan untuk ramalan atau sihir angka. Nota, sesetengah tafsiran numerik adalah spekulatif dan tidak diterima secara universal oleh ulama. Contoh pola numerik, Surah Al-Alaq, 5. Surah Al-Alaq wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira adalah contoh sempurna pola ijaz Al-Quran. Berikut adalah 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacangan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu maha pemurah. Alladzi allama bil kalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Allamal insana ma'alam yalam, dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ijaz dalam ayat ini, bahasa, perkataan seperti ikra dan alaq menunjukkan keindahan dan ketepatan bahasa Arab yang tidak dapat ditiru, dengan irama dramatik sesuai untuk wahyu pertama. Saintifik, rujukan kepada alaq selari dengan embriologi modern, merujuk peringkat awal embrio yang melekat pada rahim. Struktur, susunan logik dari penciptaan, ayat 1-2 kepada ilmu, ayat 45, dengan pengulangan ikra, mencipta keseimbangan sempurna. Rohani, diturunkan kepada Nabi Ummi, ayat ini mengubah dunia melalui seruan kepada ilmu dan ketuhanan. Pola numerik, sesetengah pengiraan mencadangkan pola 5+4+3+3+5 mungkin merujuk bilangan perkataan utama, contohnya tanpa wa atau bil. Pengiraan standar menunjukkan bilangan perkataan, 4, jumlah 22. Ketepatan ayat-ayat ini, diturunkan dalam konteks Gua Hira, mencerminkan qadar ilahi. Nota, tafsiran numerik seperti ini memerlukan kaidah khusus dan tidak selalu diterima ulama. Contoh lain pola numerik yang sering dibincangkan, kata laut, bahar disebut 32 kali dalam Al-Quran, kata darat, ber disebut 13 kali, rasio 21%, 28%, rasio air, darat di planet bumi. Tafsiran ini dipersoalkan oleh setengah ulama. Kata dunia, id-dunya, diulang 112 kali. Kata akhirat juga diulang 112 kali. Manifestasi qadar dalam pendidikan ilahi Al-Quran diturunkan sesuai kadar, al-furduar, sebagai manifestasi rahmat Allah. Contoh pola pedagogi, fungsi pendidikan, kisah Nabi Yusuf, struktur drama psikologi untuk pengajaran moral yang mendalam, larangan kamar secara bertahap, penyesuaian dengan perubahan sosial dan psikologi masyarakat. Surah Makkiyah,
fokus tauhid dan akhlak. Pembinaan asas keimanan sebelum hukum. Suramania, fokus hukum dan masyarakat. Pembangunan masyarakat Islam secara sistematik. Pengulangan kisah para nabi. Peneguhan pelajaran moral melalui konteks berbeda. Keseimbangan ilahi dalam setiap huruf. Bukti pola mengikut kuadr Allah yang menakjubkan. Kata rahmat diulang 79 kali. Kata azab diulang 78 kali. Keseimbangan antara harapan dan peringatan. Kata iman dan derivasinya disebut 11 kali. Kata ilmu dan derivasinya disebut 782 kali. Kata amal dan devesingword the school touch sitreading. Karakarawi sensip dinantis. Bukti kenabian Muhammad SAW. Kemustahilan manusia meniru pola kompleks ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Petunjuk hidup yang holistik. Memahami pola, membantu penghafalan, pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara menyeluruh. Pengukuhan iman, mengenali kuadr Allah melalui kitabnya, menguatkan keyakinan dan ketakwaan. Jawaban untuk pencari kebenaran, memberikan bukti rasional tentang keaslian dan keilahian Al-Quran. Keindahan yang menyentuh jiwa, menghayati keindahan pola ilahi, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Penutup. Mengajak tadabbur Al-Quran adalah mukjizat hidup yang terus berbicara melalui pola ilahinya. Setiap huruf, kata, dan susunannya mengikut kuadr Allah yang maha tepat. Mari kita tingkatkan tadabbur kita. Amati hubungan antar surah. Perhatikan bagaimana surah sebelum dan sesudah saling terkait secara tematik. Temukan kata kunci, setiap surah memiliki kata kunci yang diulang dengan makna mendalam. Renungkan keseimbangan. Temukan keseimbangan antara peringatan dan kabar gembira, hukum, dan kisah. Hadirkan hati, setiap pola adalah undangan untuk merenungkan kebesaran penciptanya. Keajaiban Al-Quran, pola ijaz, mengikut kader mengungkap mukjizat abadi. Kitab suci umat Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi mukjizat abadi yang terus menakjubkan manusia dari zaman ke zaman. Salah satu dimensi keajaibannya yang paling menakjubkan terletak pada pola ilahi ijaz, yang tersusun dengan ketepatan kadar Allah. Mari kita selami hakikat Quran mukjizat pola ijaz ikut kadar, melalui kajian mendalam ini. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Memahami istilah kunci mukjizat Al-Quran ijaz. Ketidakmampuan meniru keunikan Al-Quran, yang membuktikan asal-usul ilahinya. Keindahan bahasa Arab yang tiada tandingan, ramalan masa depan yang tepat dan terbukti, kebenaran saintifik yang baru ditemui di era modern, pemeliharaan teks asli sejak 1400 tahun tanpa perubahan, kekuatan transformasi spiritual yang mengubah individu dan masyarakat, pola nazam, struktur ilahi, jaringan hubungan yang menghubungkan seluruh elemen Al-Quran, keterikatan ayat-ayat dalam setiap surah, keseimbangan tema, seperti rahmat versus keadilan. Harmoni antara kisah para nabi dan pengajaran moral. Struktur sastra yang koheren dari awal hingga akhir. Hubungan antara surah sebelum dan sesudah qadr, ketepatan ilahi, presisi kosmik dalam setiap aspek Al-Quran. Setiap kata berada pada posisi yang sempurna, pengulangan kata yang bermakna dan tidak kebetulan. Kesesuaian dengan kemampuan pemahaman manusia. Ketepatan matematik yang mencerminkan hukum alam. Keseimbangan konsep yang mencerminkan keadilan ilahi. An-Nazm, jantung, pola ijaz Al-Quran. Struktur dalaman Al-Quran yang memukau para ulama sejak berabad-abad. Perhatikan surah Al-Ikhlas 112, Mahakarya Tauhid dalam 4 ayat. 1. Pondasi Tauhid. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa, penegasan keesaan mutlak Allah. Sifat utama, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, penjelasan konsekuensi keesaan Allah. 3. Penolakan kekurangan, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Pembersihan konsep ketuhanan dari antromorfisme. 4. Kesempurnaan mutlak, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Penegasan keunikan dan ketak terbandingan Allah. Coba ubah satu kata atau urutan ayat, niscaya runtuhlah seluruh bangunan maknanya. Inilah keajaiban An-Nazm. Pola numerik, antara mukjizat dan miskonsepsi. Fokus utama pola numerik adalah menunjukkan ketelitian ilahi, bukan untuk ramalan atau sihir angka. Nota, sesetengah tafsiran numerik adalah spekulatif dan tidak diterima secara universal oleh ulama. Contoh pola numerik yang sering dibincangkan, kata laut, bahar disebut 2 kali dalam Al-Quran. Kata darat, ber, disebut 13 kali.
Rasio 12.1%, 28.9% rasio air darat di planet bumi. Tafsiran ini dipersoalkan oleh setengah ulama. Kata dunia diulang 13 kali. Kata akhirat juga diulang 13 kali. Manifestasi kader dalam pendidikan ilahi. Al-Quran diturunkan K2 Efesuan 2:2 sebagai manifestasi rahmat Allah. Contoh pola pedagogi, fungsi pendidikan, kisah Nabi Yusuf surah Yusuf, struktur drama psikologi untuk pengajaran moral yang mendalam, larangan khamar secara bertahap, penyesuaian dengan perubahan sosial dan psikologi masyarakat. Surah Makkiyah fokus tauhid dan akhlak, pembinaan asas keimanan sebelum hukum. Surah Madaniyah fokus hukum dan masyarakat, pembangunan masyarakat Islam secara sistematik, pengulangan kisah para nabi, peneguhan pelajaran moral melalui konteks berbeda, keseimbangan ilahi dalam setiap huruf. Bukti pola mengikut kuadr Allah yang menakjubkan. Kata rahmat diulang 29 kali. Kata azab diulang 28 kali. Keseimbangan antara harapan dan peringatan. Kata iman dan derivasinya disebut 11 kali. Kata ilmu dan derivasinya disebut 2 kali. Kata amal dan derivasinya disebut 1 kali. Mengapa memahami konsep ini penting? Bukti kenabian Muhammad SAW. Kemustahilan manusia meniru pola kompleks ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Petunjuk hidup yang holistik, memahami pola, membantu penghafalan, pemahaman, dan penerapan ajaran Islam secara menyeluruh. Pengukuhan iman, mengenali kadar Allah melalui kitabnya menguatkan keyakinan dan ketakwaan. Jawaban untuk pencari kebenaran, memberikan bukti rasional tentang keaslian dan keilahian Al-Quran. Keindahan yang menyentuh jiwa, menghayati keindahan pola ilahi, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Penutup, mengajak tadabbur Al-Quran adalah mukjizat hidup yang terus berbicara melalui pola ilahinya. Setiap huruf, kata, dan susunannya mengikut kuadr Allah yang maha tepat. Mari kita tingkatkan tadabbur kita. Amati hubungan antar surah, perhatikan bagaimana surah sebelum dan sesudah saling terkait secara tematik. Temukan kata kunci. Setiap surah memiliki kata kunci yang diulang dengan makna mendalam. Renungkan keseimbangan. Temukan keseimbangan antara peringatan dan kabar gembira, hukum dan kisah. Hadirkan hati. Setiap pola adalah undangan untuk merenungkan kebesaran penciptanya. Keajaiban Al-Quran, pola ijaz mengikut kadr mengungkap mukjizat abadi, kitab suci umat Islam. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi mukjizat abadi yang terus memukau manusia dari zaman ke zaman. Salah satu dimensi keajaibannya yang paling menakjubkan terletak pada pola ilahi ijaz yang tersusun dengan ketepatan qadar Allah. Mari kita selami hakikat Quran mukjizat pola ijaz ikut qadar melalui kajian mendalam ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Memahami istilah kunci mukjizat Al-Quran ijaz, ketidakmampuan meniru keunikan Al-Quran yang membuktikan asal-usul ilahinya, keindahan bahasa Arab yang tiada tandingan, ramalan masa depan yang tepat dan terbukti, kebenaran saintifik yang baru ditemui di era modern, pemeliharaan teks asli sejak 1400 tahun tanpa perubahan, kekuatan transformasi spiritual yang mengubah individu dan masyarakat. Pola, an-nazm, struktur ilahi, jaringan hubungan yang menghubungkan seluruh elemen Al-Quran, keterikatan ayat-ayat dalam setiap surah, keseimbangan tema seperti rahmat versus keadilan, harmoni antara kisah para nabi dan pengajaran moral, struktur sastera yang koheren dari awal hingga akhir, hubungan antara surah sebelum dan sesudah qadr, ketepatan ilahi, presisi kosmik dalam setiap aspek Al-Quran, setiap kata berada pada posisi yang sempurna, pengulangan kata yang bermakna dan tidak kebetulan, kesesuaian dengan kemampuan pemahaman manusia, ketepatan matematik yang mencerminkan hukum alam, keseimbangan konsep yang mencerminkan keadilan ilahi. An-Nazm, jantung pola ijaz Al-Quran, struktur dalaman Al-Quran yang memukau para ulama sejak berabad-abad. Perhatikan surah Al-Isra karya tauhid dalam 4 ayat. 1. Pondasi tauhid. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Penegasan keesaan mutlak Allah. 2. Sifat utama. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Penjelasan konsekuensi keesaan Allah. Penolakan kekurangan. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Pembersihan konsep ketuhanan dari antropomorfisme. Kesempurnaan mutlak, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
penegasan keunikan dan ketakterbandingan Allah. Coba ubah satu kata atau urutan ayat, niscaya runtuhlah seluruh bangunan maknanya. Inilah keajaiban nazm. Pola numerik, antara mukjizat dan miskonsepsi. Fokus utama pola numerik adalah menunjukkan ketelitian ilahi, bukan untuk ramalan atau sihir angka. Nota, sesetengah tafsiran numerik adalah spekulatif dan tidak diterima secara universal oleh ulama. Contoh pola numerik, Surah Al-Alaq, Na'at 5. Surah Al-Alaq, wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira adalah contoh sempurna pola ijaz Al-Quran. Berikut adalah 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra ais wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Alladzi allama bil kalam yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Allamal insana ma alam yalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ijaz dalam ayat ini, bahasa, perkataan seperti ikra dan alaq menunjukkan keindahan dan ketepatan bahasa Arab dengan irama dramatik yang sesuai untuk wahyu pertama. Scientific, rujukan kepada alaq selari dengan embriologi modern. Hai, merujuk peringkat awal embrio yang melekat pada rahim. Struktur, susunan logik dari penciptaan, ayat 1 kepada ilmu, ayat matu 5, dengan pengulangan ikra mencipta keseimbangan sempurna. Rohani, diturunkan kepada Nabi Ummi, ayat ini mengubah dunia melalui seruan kepada ilmu dan ketuhanan. Pola numerik, sesetengah pengiraan mencadangkan pola 5 plus 4 4 plus 3 plus 3 liwal 20, mungkin merujuk bilangan perkataan utama, contohnya, tanpa wa atau bil. Pengiraan standar menunjukkan bilangan perkataan 5, 4, 4, 5, jumlah 22. Konsep mathani, berulang dikaitkan dengan 5 ayat ini, menghasilkan mima kuadrat 25, merujuk kepada surah Al-Furqan, 25 yang berkait dengan qadar. Menggunakan teorem Pythagoras, 2 kuad plus 5 kuadrat 24 plus 25 adalah 29, dikaitkan dengan 29 surah Muqatta'at, surah dengan huruf misteri seperti Alif Lam Mim. Ketepatan ayat-ayat ini diturunkan dalam konteks Gua Hira, mencerminkan qadar ilahi. Nota, tafsiran numerik seperti ini adalah spekulatif dan memerlukan kaidah khusus untuk diiktiraf. Contoh lain pola numerik yang sering dibincangkan. Kata laut, bahar disebut 32 kali dalam Al-Quran. Kata darat disebut 11 kali. Rasio 71.1%, 12.9% rasio air, darat di planet bumi. Tafsiran ini dipersoalkan oleh sedunia diulang 11 kali. Kata akhirat, il-akhirah, juga diulang 112 kali. Manifestasi qadar dalam pendidikan ilahi Al-Quran diturunkan sesuai kadar, QS Al-Furqan, sebagai manifestasi rahmat Allah. Contoh pola pedagogi, fungsi pendidikan. Kisah Nabi Yusuf. Struktur drama psikologi untuk pengajaran moral yang mendalam. Larangan kamar secara bertahap, penyesuaian dengan perubahan sosial dan psikologi masyarakat. Surah Makkiyah, fokus tauhid dan akhlak. Pembinaan asas keimanan sebelum hukum surah Madaniyah, fokus hukum dan masyarakat. Pembangunan masyarakat Islam secara sistematik, pengulangan kisah para nabi, peneguhan pelajaran moral melalui konteks berbeda, keseimbangan ilahi dalam setiap huruf, bukti pola mengikut kuadar, Allah yang menakjubkan, kata rahmat diulang 79 kali, kata azab diulang 24 kali, keseimbangan antara harapan dan peringatan, kata iman, dan derivasinya disebut 11 kali, kata ilmu dan derivasinya disebut 782 kali, kata amal dan derivasinya disebut 791 kali. Mengapa memahami konsep ini penting? Bukti kenabian Muhammad, kemustahilan manusia meniru pola kompleks ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, petunjuk hidup yang holistik, memahami pola membantu penghafalan, pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara menyeluruh. Pengukuhan iman, mengenali qadar Allah melalui kitabnya, menguatkan keyakinan dan ketakwaan. Jawaban untuk pencari kebenaran, memberikan bukti rasional tentang keaslian dan keilahian Al-Quran. Keindahan yang menyentuh jiwa, menghayati keindahan pola ilahi, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Hai penutup, mengajak tadabbur Al-Quran adalah mukjizat hidup yang terus berbicara melalui pola ilahinya. Setiap huruf, kata, dan susunannya mengikut qadar Allah yang maha tepat. Mari kita tingkatkan tadabbur kita. Amati hubungan antar surah. Perhatikan bagaimana surah sebelum dan sesudah saling terkait secara tematik. Temukan kata kunci.
Setiap surah memiliki kata kunci yang diulang dengan makna mendalam. Renungkan keseimbangan, temukan keseimbangan antara peringatan dan kabar gembira, hukum dan kisah. Hadirkan hati. Setiap pola adalah undangan untuk merenungkan kebesaran penciptanya. Keajaiban Al-Quran, pola ijaz, mengikut kader mengungkap mukjizat abadi. Kitab suci umat Islam, Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi mukjizat abadi yang terus memukau manusia dari zaman ke zaman. Salah satu dimensi keajaibannya yang paling menakjubkan terletak pada pola ilahi, ijaz, yang tersusun dengan ketepatan qadar Allah. Mari kita selami hakikat, Quran mukjizat pola ijaz ikut qadar, melalui kajian mendalam ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Memahami istilah kunci mukjizat Al-Quran ijaz, al-i'jaz, ketidakmampuan meniru keunikan Al-Quran yang membuktikan asal-usul ilahinya, keindahan bahasa Arab yang tiada tandingan, ramalan masa depan yang tepat dan terbukti, kebenaran saintifik yang baru ditemui di era modern, pemeliharaan teks asli sejak 1400 tahun tanpa perubahan, kekuatan transformasi spiritual yang mengubah individu dan masyarakat. Pola, nazam, struktur ilahi. Jaringan hubungan yang menghubungkan seluruh elemen Al-Quran, keterikatan ayat-ayat dalam setiap surah, keseimbangan tema, seperti rahmat versus keadilan, harmoni antara kisah para nabi dan pengajaran moral, struktur sastera yang koheren dari awal hingga akhir. Hubungan antara surah sebelum dan sesudah qadar, ketepatan ilahi. Presisi kosmik dalam setiap aspek Al-Quran. Setiap kata berada pada posisi yang sempurna, pengulangan kata yang bermakna dan tidak kebetulan, kesesuaian dengan kemampuan pemahaman manusia, ketepatan matematik yang mencerminkan hukum alam, keseimbangan konsep yang mencerminkan keadilan ilahi. An-Nazm, jantung pola ijaz Al-Quran, struktur dalaman Al-Quran yang memukau para ulama sejak berabad-abad. Perhatikan surah Al-Ikhlas, 111, Maha Tauhid dalam 4 ayat. 1. Pondasi Tauhid. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa, penegasan keesaan mutlak Allah. 2. Sifat utama. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Penjelasan konsekuensi keesaan Allah. 3. Penolakan kekurangan. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Pembersihan konsep ketuhanan dari antropomorfisme. 4. Kesempurnaan mutlak. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Keunikan dan ketakterbandingan Allah. Cuba ubah satu kata atau urutan ayat, niscaya runtuhlah seluruh bangunan maknanya. Inilah keajaiban An-Nazm. Pola numerik, antara mukjizat dan miskonsepsi. Fokus utama pola numerik adalah menunjukkan ketelitian ilahi, bukan untuk ramalan atau sihir angka. Nota, sesetengah tafsiran numerik adaptif dan tidak diterima secara universal oleh ulama. Contoh pola numerik, Surah Al-Alaq, 9695, dan kaitan dengan Al-Fatihah, Surah Al-Alaq, 95. Wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira adalah contoh sempurna pola ijaz Al-Quran. Berikut adalah 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqa al-insilak, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah. Al-ladzi allama bil kalam, yang mengajar manusia dengan alamal insa'ana ma'alam yalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ijaz dalam ayat ini, bahasa, perkataan seperti ikra dan alaq, menunjukkan keindahan dan ketepatan bahasa Arab dengan irama dramatik yang sesuai untuk wahyu pertama. Saintifik, rujukan ke alaq selari dengan embriologi modern, merujuk peringkat awal embrio yang melekat pada rahim. Struktur, susunan logik dari penciptaan ayat 1-2 kepada ilmu ayat mata 5, dengan pengulangan ikram cipta keseimbangan sempurna. Rohani, diturunkan kepada Nabi Ummi, ayat ini mengubah dunia melalui seruan kepada ilmu dan ketuhanan. Pola numerik, pengiraan alternatif bilangan perkataan, 5 4 plus 3 3 5 20, mungkin tanpa wa atau bil pada ayat 3 dan 4. Ayat 1 dan 2, 5 dan perkataan menghasilkan 5 4 20, selari dengan jumlah di atas, mencerminkan konsep matani, pengulangan. 5 kuadai 25, dikaitkan dengan surah Al-Furqan 5, yang merujuk kepada qadar ilahi. Teorem Pythagoras, 2 kuadrat plus 5 kuadrat 24 plus 25, 29, dikaitkan dengan 29 surah muqatta'at, surah dengan huruf misteri seperti alif lam mim. Manipulasi lanjutan, 5 4, 9, 3 plus 6 plus 9, 3 ban 6, 11, 9 plus 9 plus 9, dikaitkan dengan Asmaul Husna, 9 plus 9 nama Allah, dan frasa Iqra bismi rabbika.
326-93-27-2-9 dikaitkan dengan surah Al-Fatihah, surah 17 ayat 29 kata, dengan ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim sebagai asas pola. Ketepatan ayat-ayat ini diturunkan dalam konteks Gua Hira, mencerminkan qadar ilahi. Nota, tafsiran numerik seperti ini adalah spekulatif dan memerlukan kaidah khusus untuk diiktiraf. Hubungan dengan Asmaul Husna dan Al-Fatihah menunjukkan keajaiban pola ilahi, tetapi tidak disokong oleh tafsir tradisional. Contoh lain pola numerik yang sering dibincangkan, kata laut, bahar disebut 32 kali dalam Al-Quran. Kata darat disebut 12 kali, rasio 71.1%, 28.9%, rasio air darat di planet bumi. Tafsiran ini dipersoalkan oleh sesetengah ulama. Kata dunia diulang 12 kali. Kata akhirat juga diulang 12 kali. Manifestasi kadar dalam pendidikan ilahi Al-Quran diturunkan sesuai kadar di Al-Furduan sebagai manifestasi rahmat Allah. Contoh pola pedagogi, fungsi pendidikan, kisah Nabi Yusuf. Struktur drama psikologi untuk pengajaran moral yang mendalam. Larangan kamar secara bertahap, penyesuaian dengan perubahan sosial dan psikologi masyarakat. Surah Makkiyah, fokus tauhid dan akhlak. Pembinaan asas keimanan sebelum Madaniyah, fokus hukum dan masyarakat. Pembangunan masyarakat Islam secara sistematik, pengulangan kisah para nabi, peneguhan pelajaran moral melalui konteks berbeda, keseimbangan ilahi dalam setiap huruf, bukti pola mengikut kuat Allah yang menakjubkan. Kata rahmat diulang 79 kali, kata azab diulang 78 kali, keseimbangan antara harapan dan peringatan, kata iman dan derivasinya disebut 811 kali, kata ilmu dan derivasinya disebut 72 kali, kata amal dan dengisinya disebut 79 kali. Mengapa kimbekon sini penting? Bukti kenabian Muhammad Sallallahu. Kemustahilan manusia meniru pola kompleks ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Petunjuk hidup yang holistik, memahami pola membantu penghafalan, pemahaman, dan penerapan ajaran Islam secara menyeluruh. Pengukuhan iman, mengenali qadar Allah melalui kitabnya menguatkan keyakinan dan ketakwaan. Jawaban untuk pencari kebenaran, memberikan bukti rasional tentang keaslian dan keilahian Al-Quran. Keindahan yang menyentuh jiwa, menghayati keindahan pola ilahi meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Penutup. Mengajak tadabbur Al-Quran adalah mukjizat hidup yang terus berbicara melalui pola ilahinya. Setiap huruf, kata, dan susunannya mengikut qadar Allah yang maha tepat. Mari kita tingkatkan tadabbur kita, amati hubungan antar surah, perhatikan bagaimana surah sebelum dan sesudah saling terkait secara tematik. Temukan kata kunci, setiap surah memiliki kunci yang diulang dengan makna mendalam. Renungkan keseimbangan, temukan keseimbangan antara peringatan dan kabar gembira, hukum dan kisah. Hadirkan hati. Setiap pola adalah undangan untuk merenungkan kebesaran penciptanya. Keajaiban Al-Quran, pola ijaz mengikut qadar, mengungkap mukjizat abadi. Kitab suci umat Islam Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi mukjizat abadi yang terus memukau manusia dari zaman ke zaman. Salah satu dimensi keajaibannya yang paling menakjubkan terletak pada pola ilahi yang tersusun dengan ketepatan qadar Allah. Mari kita selami hakikat Quran mukjizat pola ijaz ikut qadar melalui kajian mendalam ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Memahami istilah kunci mukjizat Al-Quran ijaz, ketidakmampuan meniru keunikan Al-Quran yang membuktikan asal-usul ilahinya, keindahan bahasa Arab yang tiada tandingan, ramalan masa depan yang tepat dan terbukti, kebenaran saintifik yang baru ditemui di era modern. Pemeliharaan teks asli sejak 1400 tahun tanpa perubahan. Kekuatan transformasi spiritual yang mengubah individu dan masyarakat. Pola an-nazm, struktur ilahi. Jaringan hubungan yang menghubungkan seluruh elemen Al-Quran. Keterikatan ayat-ayat dalam setiap surah. Keseimbangan tema, seperti rahmat versus keadilan. Harmoni antara kisah para nabi dan pengajaran moral. Struktur sastra yang koheren dari awal hingga akhir. Hubungan antara surah sebelum dan sesudah, ketepatan ilahi. Presisi kosmik dalam setiap aspek Al-Quran. Setiap kata berada pada posisi yang sempurna. Pengulangan kata yang bermakna dan tidak kebetulan, kesesuaian dengan kemampuan pemahaman manusia, ketepatan matematik yang mencerminkan hukum alam, keseimbangan konsep yang mencerminkan keadilan ilahi.
An-Nazm, jantung pola ijaz Al-Quran. Struktur dalaman Al-Quran yang memukau para ulama sejak berabad-abad. Perhatikan surah Al-Ikhlas, Mahakarya Tauhid dalam 4 ayat. 1. Pondasi Tauhid. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, penegasan keesaan mutlak Allah. 2. Sifat utama. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, penjelasan konsekuensi keesaan Allah. 3. Penolakan kekurangan. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Pembersihan konsep ketuhanan dari antropomorfisme. 4. Sempurnaan mutlak, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Penegasan keunikan dan ketakterbandingan Allah. Cuba ubah satu kata atau urutan ayat, niscaya runtuhlah seluruh bangunan maknanya. Inilah keajaiban An-Nazm. Pola numerik, antara mukjizat dan miskonsepsi. Fokus utama pola numerik adalah menunjukkan ketelitian ilahi, bukan untuk ramalan atau sihir angka. Nota, sesetengah tafsiran numerik adalah spekulatif dan tidak diterima secara universal oleh ulama. Contoh pola numerik, Surah Al-Alaq 96:1 dan kaitan dengan Al-Fatihah. Surah Al-Alaq 1 sebahagian daripada wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira, menunjukkan pola ijaz Al-Quran. Berikut adalah 3 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. 5 perkataan. Khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. 4 perkataan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. 3 perkataan ijaz dalam ayat ini. Bahasa, perkataan seperti Iqra dan alaq menunjukkan keindahan dan ketepatan bahasa Arab dengan irama dramatik yang sesuai untuk wahyu pertama. Scientific, rujukan kepada alaq selari dengan embriologi modern, merujuk peringkat awal embrio. Struktur, susunan logik dari penciptaan ayat 1-2 kepada sifat Allah, ayat 3 mencipta keseimbangan sempurna. Rohani, seruan Iqra kepada Nabi Ummi mengubah dunia melalui ilmu dan ketuhanan. Pola numerik, bilangan perkataan 5, 4 plus 12 tanpa wa pada ayat 3, standard 15 inter, triplet Pythagoras 5 kuadradus memperkuat 25 16 aspiran, mencerminkan ketepatan matematik ilahi. Konsep matani 5 4 plus 3 12 12 plus 12 lesangkul 94 dikaitkan dengan 30 juz Al-Quran dan 14 kombinasi huruf mukataat. Surah Al-Fatihah 7 ayat dan ayat awal Al-Baqarah 5 ayat. 7 plus 5 12, selari dengan jumlah perkataan Al-Alaq. Pola 237, 2 plus 7 12, dikaitkan dengan surah Muqatta'at awal, surah 23, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Raf. Ketepatan ayat-ayat ini mencerminkan qadar ilahi. Nota, tafsiran numerik seperti ini adalah spekulatif dan memerlukan kaidah khusus untuk diiktiraf. Hubungan dengan Al-Fatihah dan Muqatta'at menunjukkan keajaiban pola ilahi, tetapi tidak disokong oleh tafsir tradisional. Contoh lain pola numerik yang sering dibincangkan. Kata laut bahar disebut 32 kali dalam Al-Quran. Kata darat bar disebut 12 kali. Rasio W1.1%, 28.9%. Rasio air darat di planet bumi. Tafsiran ini dipersoalkan oleh sesetengah ulama. Kata dunia diulang 12 kali. Kata akhirat il-akhirah juga diulang 12 kali. Manifestasi kadar dalam pendidikan ilahi Al-Quran diturunkan sesuai kadar Al-Furqan, sebagai manifestasi rahmat Allah. Contoh pola pedagogi, fungsi pendidikan kisah Nabi Yusuf. Struktur drama psikologi untuk pengajaran moral yang mendalam, larangan kamar secara bertahap, penyesuaian dengan perubahan sosial dan psikologi masyarakat. Surah Makkiyah, fokus tauhid dan akhlak, pembinaan asas keimanan sebelum hukum surah Madaniyah, fokus hukum dan masyarakat, pembangunan masyarakat Islam secara sistematik, pengulangan kisah para nabi, peneguhan pelajaran moral melalui konteks berbeda, keseimbangan ilahi dalam setiap huruf. Bukti pola mengikut kuadar Allah yang menakjubkan. Kata rahmat diulang 29 kali. Kata azab diulang 28 kali. Keseimbangan antara harapan dan peringatan. Kata iman dan derivasinya disebut 811 kali. Kata ilmu dan derivasinya disebut 792 kali. Kata amal dan derivasinya disebut 291 kali. Mengapa memahami konsep ini penting? Bukti kenabian Muhammad SAW. Kemustahilan manusia meniru pola kompleks ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Petunjuk hidup yang holistik, memahami pola membantu penghafalan, pemahaman, dan penerapan ajaran Islam secara menyeluruh. Pengukuhan iman, mengenali kuadar Allah melalui kitabnya, menguatkan keyakinan dan ketakwaan. Jawaban untuk pencari kebenaran, memberikan bukti rasional tentang keaslian dan keilahian Al-Quran. Keindahan yang menyentuh jiwa,
Menghayati keindahan pola ilahi, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Penutup, mengajak tadabbur Al-Quran adalah mukjizat hidup yang terus berbicara melalui pola ilahinya. Setiap huruf, kata, dan susunannya mengikut kuadr Allah yang maha tepat. Mari kita tingkatkan tadabbur kita. Amati hubungan antar surah. Perhatikan bagaimana surah sebelum dan sesudah saling terkait secara tematik. Temukan kata kunci. Setiap surah memiliki kata kunci yang diulang dengan makna mendalam. Renungkan keseimbangan. Temukan keseimbangan antara peringatan dan kabar gembira, hukum dan kisah. Hadirkan hati. Setiap pola adalah undangan untuk merenungkan kebesaran penciptanya. Keajaiban Al-Quran. Pola ijaz mengikut qadr mengungkap mukjizat abadi. Kitab suci umat Islam Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi mukjizat abadi yang terus memukau manusia dari zaman ke zaman. Salah satu dimensi keajaibannya yang paling menakjubkan terletak pada pola ilahi yang tersusun dengan ketepatan qadar Allah. Mari kita selami hakikat Quran mukjizat pola ijaz ikut qadr melalui kajian mendalam ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Al-Hijr. Memahami istilah kunci mukjizat Al-Quran ijaz, ketidakmampuan meniru keunikan Al-Quran yang membuktikan asal-usul ilahinya, keindahan bahasa Arab yang tiada tandingan, ramalan masa depan yang tepat dan terbukti, kebenaran saintifik yang baru ditemui di era modern, pemeliharaan teks asli sejak 1400 tahun tanpa perubahan, kekuatan transformasi spiritual yang mengubah individu dan masyarakat. Pola, nazam, struktur ilahi, jaringan hubungan yang menghubungkan seluruh elemen Al-Quran, keterikatan ayat-ayat dalam setiap surah, keseimbangan tema, seperti rahmat versus keadilan, harmoni antara kisah para nabi dan pengajaran moral, struktur sastra yang koheren dari awal hingga akhir, hubungan antara surah sebelum dan sesudah ketepatan ilahi, presisi kosmik dalam setiap aspek Al-Quran, setiap kata berada pada posisi yang sempurna, pengulangan kata yang bermakna dan tidak kebetulan, kesesuaian dengan kemampuan pemahaman manusia, ketepatan matematik yang mencerminkan hukum alam, keseimbangan konsep yang mencerminkan keadilan ilahi. An-Nazm, jantung pola ijaz Al-Quran, struktur dalaman Al-Quran yang memukau para ulama sejak berabad-abad. Perhatikan surah Al-Ikhlas, mahakarya tauhid dalam 4 ayat. 1. Pondasi tauhid, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, penegasan keesaan mutlak Allah. Sifat utama, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, penjelasan konsekuensi keesaan Allah. 3. Penolakan kekurangan, Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, pembersihan konsep ketuhanan dari antromorfisme. 4. Kesempurnaan mutlak, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, penegasan keunikan dan ketakterbandingan Allah. Cuba ubah satu kata atau urutan ayat, niscaya runtuhlah seluruh bangunan maknanya. Inilah keajaiban An-Nazm. Pola numerik, antara mukjizat dan miskonsepsi. Fokus utama pola numerik adalah menunjukkan ketelitian ilahi, bukan untuk ramalan atau sihir angka. Nota, setengah tafsiran numerik adalah spekulatif dan tidak diterima secara universal oleh ulama. Contoh pola numerik, surah Al-Alaq, Smea dan kaitan dengan surah Ar-Ra'd, dan Luqman surah Al-Alaq 1-2. Sebahagian daripada wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira, menunjukkan pola ijaz Al-Quran. Berikut adalah 2 ayat pertama. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. 5 perkataan kal insa'ana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. 4 perkataan ijaz dalam ayat ini. Bahasa, perkataan seperti Iqra dan alaq menunjukkan keindahan dan ketepatan bahasa Arab dengan irama dramatik yang sesuai untuk wahyu pertama. Saintifik, rujukan kepada alaq selari dengan embriologi modern, merujuk peringkat awal embrio. Struktur, susunan logik dari seruan membaca, ayat 1 kepada penciptaan manusia, ayat 2 mencipta keseimbangan sempurna. Rohani, seruan Iqra kepada Nabi Ummi mengubah dunia melalui ilmu dan ketuhanan. Pola numerik, bilangan perkataan, 5, 4, 9, dikaitkan dengan pola 5, 4, mungkin merujuk kepada surah Al-Qamar. Manipulasi, 5, 4, 6, 25, dipecahkan kepada 6 plus 25, 31, atau 5 plus 26, 31, dikaitkan dengan surah Luqman, 31, 34 ayat. Pola 6 plus 2 plus 5, 12, atau 5 plus 2 plus 13, dikaitkan dengan surah Ar-Ra'd, 13, 3 ayat.
Jumlah ayat surah Luqman, 34 ayat 15 plus 11, dikaitkan dengan konsep matani, 7 ayat Al-Fatihah. 11 29 mencerminkan ketepatan matematik, walaupun tidak berkait langsung dengan struktur Al-Quran. Al-Quran menggunakan 28 huruf abjad Arab, rujukan kepada 9 angka, mungkin simbolik. Ketepatan ayat-ayat ini mencerminkan qadar ilahi. Nota, tafsiran numerik seperti ini adalah spekulatif dan memerlukan kaidah khusus untuk diiktiraf. Hubungan dengan surah Ar-Ra'd, Luqman dan Matani menunjukkan keajaiban pola ilahi, tidak di sokol tafsir tradisional. Contoh lain pola numerik yang sering dibincangkan, kata laut, bahar, disebut 32 kali dalam Al-Quran. Kata darat, disebut 12 kali. Rasio 21.1%, 12.9%, rasio air, darat di planet bumi. Tafsiran ini dipersoalkan oleh setengah ulama. Kata dunia diulang 12 kali. Kata akhirat juga diulang 12 kali. Manifestasi qadar dalam pendidikan ilahi. Al-Quran diturunkan sesuai kadar, sebagai manifestasi rahmat Allah. Contoh pola pedagogi. Fungsi pendidikan, kisah Nabi Yusuf, struktur drama psikologi untuk pengajaran moral yang mendalam, larangan kamar secara bertahap, penyesuaian dengan perubahan sosial dan psikologi masyarakat. Surah Makkiyah fokus tauhid dan akhlak, pembinaan asas keimanan sebelum hukum. Surah Madaniyah fokus hukum dan masyarakat, pembangunan masyarakat Islam secara sistematik, pengulangan kisah para nabi, peneguhan pelajaran moral melalui konteks berbeda, keseimbangan ilahi dalam setiap huruf. Bukti pola mengikut qadar Allah yang menakjubkan, kata rahmat diulang 79 kali. Kata azab diulang 78 kali. Keseimbangan antara harapan dan peringatan. Kata iman dan derivasinya disebut 811 kali. Kata ilmu dan derivasinya disebut 72 kali. Kata amal dan derivasinya disebut 71 kali. Mengapa memahami konsep ini penting? Bukti kenabian Muhammad SAW. Kemustahilan manusia menu pola kompleks ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Petunjuk hidup yang holistik, memahami pola membantu penghafalan, pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara menyeluruh. Pengukuhan iman, mengenali qadar Allah melalui kitabnya, menguatkan keyakinan dan ketakwaan. Jawaban untuk pencari kebenaran, memberikan bukti rasional tentang keaslian dan keilahian Al-Quran. Keindahan yang menyentuh jiwa, menghayati keindahan pola ilahi, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Penutup, mengajak tadabbur Al-Quran adalah mukjizat hidup yang terus berbicara melalui pola ilahinya. Setiap huruf, kata, dan susunannya mengikut qadar Allah yang maha tepat. Mari kita tingkatkan tadabbur kita. Amati hubungan antar surah, perhatikan bagaimana surah sebelum dan sesudah saling terkait secara tematik. Temukan kata kunci, setiap surah memiliki kata kunci yang diulang dengan makna mendalam. Renungkan keseimbangan. Temukan keseimbangan antara peringatan dan kabar gembira, hukum dan kisah. Hai stam naikte spread po you didn't, dan stelain onad foyg masang but sure, yeah.